Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, penganutnya, sampai kepada kita semuanya. Para pemirsa yang bahagia ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas din atau agama seri 4 tentang Majusi. Majusi adalah sebutan bagi para penganut agama Zoroastrianisme dan secara khusus untuk pendetanya. Istilah Majusi ini berasal dari bahasa Persia magus dan diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi magus, seperti yang disebutkan dalam kitab Matius. Orang-orang Arab menyebutnya sebagai Majusi. Para pemirsa yang bahagia, Majusi dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 2 sampai 7. Gulibatir Rum artinya bangsa Romawi telah dikalahkan. Untuk Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 2 ada catatan kaki. Maksudnya adalah bangsa Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 3, fi adnal ardi wahum mim ba'di golabihim sayaklibun, artinya di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Untuk Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 3 ada 2 catatan kaki. Satu, yakni dekat dari negeri Arab, yaitu Suriah dan Palestina. 2, bangsa Romawi pada saat ayat ini diturunkan adalah suatu bangsa yang beragama Nasrani yang memiliki kitab suci, sedangkan bangsa Persia yang beragama Majusi menyembah api dan berhala musyrik. Ketika tersiar berita kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia, kaum musyrik Mekah menyambutnya dengan penuh gembira karena berpihak kepada kaum musyrik Persia. Sebaliknya kaum muslimin berduka cita karenanya.
Ayat ini dan ayat berikutnya turun untuk menerangkan bahwa setelah kalah bangsa Romawi akan menang dalam masa beberapa tahun saja. Hal itu benar-benar terjadi. Beberapa tahun setelah itu bangsa Romawi berbalik mengalahkan bangsa Persia. Dengan kejadian itu nyatalah kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, serta kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 4, ibidai sinina lillahil amru min qablu wa mim ba'du wa yauma idzi yaprahul mu'minun. Artinya, dalam beberapa tahun lagi milik Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang mukmin. Untuk ayat keempat ini ada catatan kaki, yaitu kata bid menunjukkan bilangan antara 3 sampai 9. Waktu antara kekalahan bangsa Romawi tahun 614 sampai 615 dan kemenangannya tahun 622 Masehi adalah sekitar 7 tahun. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 5, binasrillah yansyuru mayyasha wa huwal ajijul rohim. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia maha perkasa lagi maha penyayang. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 6, wa'dallah la yukhlifu wahu wa'dahu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Artinya, itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 7, ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Artinya, mereka mengetahui yang lahir tanpa dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 17, innalladzina amanu walladina hadu wassabiina wan nasara wal majusa walladina asroku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sobiin, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, akan Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Para pemirsa yang bahagia, demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata atau kalimat kurang pas, kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.